warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu baik, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Allah, dan senantiasa bersemangat untuk belajar. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang sholih. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, langsung saja kita mulai ya latihan soal dan pembahasan penilaian harian 1 kelas 2 pelajaran 2. Pilihlah jawaban yang paling benar. Nomor 1, sebelum membaca Al-Quran diawali dengan membaca A. Takbir, B. Hamdalah, C. Basmalah. Yang mana jawabannya? Kita cek satu-satu ya. Takbir, bunyinya Allahu Akbar. Kemudian Hamdalah, Alhamdulillah. Kemudian Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jawabannya adalah ya, betul sekali, Basmalah. Ya, setelah sebelumnya ta'awudz, kemudian basmalah. Karena di sini pilihannya basmalah, maka kita pilih yang basmalah. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian nomor 2. Surat An-Nas terdiri dari titik-titik ayat. Berapa anak-anak? A6, B8, C7. Jawabannya adalah 6. Silahkan dicek ya, nanti bisa dicek di juz amma atau di buku kalian. Ingat-ingat, 6. Kemudian nomor 3, nama Anas diambil dari ayat pertama yang artinya titik-titik. A. Malaikat, B. Manusia, C. Makhluk. Ayat pertama bagaimana bunyinya? Qul a'udzu birabbin nas. Nah, artinya adalah B. Manusia. Diingat-ingat ya, manusia. Kemudian nomor 4, surat An-Nas turun di kota titik-titik. A. Mesir, B. Mekah, C. Madinah. Di mana anak-anak? Ya, jawabannya adalah di Madinah. Jawabannya adalah Mekah. Ya. Kemudian nomor 5, berdasarkan tempat turunnya, surat An-Nas tergolong surat titik-titik. A. Makkiyah, C. Madaniyah, C. Sultaniyah. Yang mana? Mekah berarti Makkiyah ya. Kemudian nomor 6. Di dalam Al-Quran, surat An-Nas diurutan ke titik-titik. A. 112, B. 113, C. 114. Berapa anak-anak? Ya, An-Nas urutan terakhir ya. Nah, jumlah surat di dalam Al-Quran itu ada 114. Berarti otomatis surat An-Nas ini berada di urutan C. 114. Nomor 7, surat An-Nas turun sesudah surat titik-titik. A. Al-Falaq, B. Al-Ikhlas, C. Al-Kafirun. Yang mana jawabannya? Ya, jawabannya adalah Al-Falaq. Kemudian nomor 8, bunyi ayat ketiga surat An-Nas adalah A. Ilahin nas, B. Malikin nas, C. Minal jinnati wan nas. Yang mana jawabannya? Kita urutkan dari ayat pertama. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jadi jawabannya adalah A ya, ilahin nas. Kemudian kalau malikin nas ini ayat keberapa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Nah, malikin nas ini adalah ayat kedua ya. Kemudian minal jinnati wan nas yang C ini adalah ayat terakhir. Kemudian kita lanjut ke nomor 9 ya. Minal jinnati wan nas. Bunyi ayat di atas adalah A. Malikin nas, B. Ilahin nas, C. Minal jinnati wan nas. Dan jelas ya, jawabannya adalah C. Kemudian nomor selanjutnya, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, merupakan arti surat An-Nas ayat ke
Ya, kita cek ya. A 5, B 2, C 3. Nah, ini adalah arti dari ayat keempat. Mohon maaf, di sini Bu Winda salah memberikan pilihan jawabannya ya. Harusnya ada 4 tapi tidak ada. Untuk jawabannya bisa dicek pada gambar ini ya. di surat An-Nas ayat ke-6 adalah titik-titik. A dari golongan jin dan manusia, B sembahan manusia, C dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Jawabannya adalah A dari golongan jin dan manusia. Bisa anak-anak cek di buku anak-anak semuanya. Kemudian nomor 12, alladzi waswisu fi sudurin nas. Artinya, yang membisikkan kejahatan ke dalam titik-titik. A. Kepada kepala manusia, B. Telinga manusia, C. Dada manusia. Yang mana jawabannya? C ya, ke dalam dada manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dada manusia. Kemudian nomor 13, memohon pertolongan kepada selain Allah disebut titik-titik. A. Muslim, B. Musyrik, C. Mukmin. Yang mana jawabannya? B ya, musyrik. Ini memohon pertolongan kepada selain Allah. Seperti kepada makhluk gaib, misalnya jin, malaikat, kemudian hantu, setan. Nah, itu tidak boleh ya anak-anak. Memohon pertolongan hanya kepada Allah saja. 14, senang berdoa kepada Allah menyebabkan hati menjadi titik-titik. A. Putus asa, B. Gelisah, C. Tentram. Kira-kira kalau berdoa hati menjadi apa anak-anak? C ya, tentram. Kalau hati merasa gelisah, kalau merasa putus asa, itu artinya kita sedang jauh dari Allah dan kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya adalah dengan cara berdoa, bisa dengan beribadah, bisa dengan sholat, bisa dengan berzikir. Kemudian nomor 15. Dalam surat An-Nas, kita dianjurkan untuk berlindung kepada Allah dari kejahatan titik-titik. A. Jin dan manusia, B. Malaikat dan jin, C. Hantu. Dari siapa anak-anak? Ya, dari jin dan manusia. Sebagaimana bunyi ayat terakhir, minal jin nati wanas. Kemudian nomor 16. Bagi umat Islam, belajar membaca Al-Quran hukumnya wajib. Belajarnya hukumnya wajib ya anak-anak. Sedangkan membacanya hukumnya titik-titik. A. Haram, B. Wajib, C. Sunnah. Dan jawabannya adalah sunnah untuk membacanya. Tapi kalau belajar wajib loh ya. Kemudian nomor 17. Di bawah ini merupakan manfaat membaca Al-Quran, yaitu titik-titik. A. Hati tenang dan dapat pahala, B. Capek dan tidak tenang, C. Kaya dan harta berlimpah. Jawabannya adalah tentu saja dengan membaca Al-Quran, hati menjadi tenang dan dapat pahala. Kalau tidak tenang, itu artinya perlu ditambah membaca Al-Qur'annya ya. Nomor 18, agar dapat membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar harus belajar ilmu titik-titik. A. Tajwid, B. Tauhid, C. Tahmid. Ilmu apa anak-anak? Ya, ilmu tajwid. Ini adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Qur'an. Kalau tauhid itu ilmu yang membahas tentang ketuhanan ya. Kemudian kalau tahmid itu adalah salah satu kalimat apa? Kalimat thayyibah. Nah, kalimat yang baik. Nomor 19, huruf dalam Al-Quran disebut juga huruf titik-titik. A. Hijriyah, B. Jahiliyah, C. Hijaiyah. Yang mana jawabannya? Kalau Hijriyah ini adalah tahun Islam ya. Kemudian kalau Jahiliyah itu zaman kebodohan. Nah, jawabannya adalah C.
iya. Kemudian nomor 20, tanda baca dalam Al-Quran disebut juga titik-titik, A. Harokat, B. Fathah, C. Kasroh. Yang mana anak-anak jawabannya? Harokat ya. Fathah dan kasroh ini adalah jenis-jenis dari harokat. Kemudian nomor 21, jumlah huruf hijaiyah ada titik-titik. A 30, B 28, C 29. Yang mana yang paling tepat? Sesuai dengan materi yang ada di buku kalian ya. Jawabannya adalah 28, yakni tanpa lam alif dan hamzah. Tanda baca dalam Al-Quran yang berbunyi rangkap disebut A. Syiddah, B. Sukun, C. Wakof. Yang mana anak-anak? Syiddah ya. Oke, kemudian nomor 23, domah tain adalah tanda baca dalam Al-Quran yang berbunyi an, in, un. Yang mana jawabannya? Un ya. Nah, kalau an ini namanya fathah tain. Kemudian kalau in ini namanya kasroh tain. Nah, bentuknya seperti ini, bisa anak-anak lihat ya. Un, domah tain. Dan bentuknya seperti ini, silahkan dilihat. Kemudian nomor 24, tanda baca di dalam Al-Quran ada 8, 3 diantaranya adalah sukun, syiddah, fathah, saktah, wakof, sukun. Fathah, saktah, domah. Yang mana yang paling tepat? Nah, kita lihat ya, sukun, tanda baca ya. Kemudian syiddah ini juga, fathah ini juga. Kalau yang B, saktah, wakof ini berarti tanda berhenti atau lanjut di dalam membaca Al-Quran ya. Kemudian kalau C, fathah saktah. Nah, saktah ini adalah salah satu dari wakof. Nah, jadi tanda bacanya itu yang paling tepat di sini adalah A, sukun, syiddah, dan fathah. Kemudian nomor 25, fi sudurin nas. Berapa jumlah harokat domah yang ada dalam potongan ayat tersebut? Berapa anak-anak? A2, B5, C3. Seperti apa domah itu? Domah itu seperti ini ya. Nah, yang bentuknya seperti itu ada, ini dia, ada 2. Berarti jawabannya adalah A. Oke, sudah selesai. Alhamdulillah, latihan kita sudah selesai ya, nomor 1 sampai 25. Silahkan dipelajari, silahkan dipahami untuk bekal ulangan harian anak-anak di penilaian harian kedua ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberhasilan, mendapatkan hasil yang baik ya di penilaian harian kedua ini. Dan untuk anak-anak yang mungkin mau mencoba latihan ulangannya, sudah Bu Winda sertakan link Google Form-nya di kolom deskripsi ya. Selamat belajar. Oke anak-anak, terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Bila mana ada kekurangan, ada kesalahan, Bu Winda minta maaf ya. Mari kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.